Shalom saudara, renungan kita pada hari ini bertajuk Bilha dan Zilpah. Dalam Kejadian 35 ayat 25 dan 26 menyatakan, anak daripada Bilha hamba Rahel ialah Dan serta Naftali, manakala anak-anak dari Zilpah hamba Liyah ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Ramai yang mengkritik Alkitab karena menggambarkan poligami walaupun di kalangan para wira. Orang lain menggunakan kisah-kisah ini sebagai alasan untuk mempunyai lebih daripada seorang istri atau suami. Poligami Yakub seperti contoh yang lain nampaknya jelas bertentangan dengan ajaran Alkitabiah bahwa perkawinan hanya harus antara seorang lelaki dan seorang wanita. Sebelum mempertimbangkan pengalaman Yakub dengan teliti, biarlah kita ingat dua fakta. Pertama, apabila kitab suci menceritakan sesuatu peristiwa, ia tidak semestinya menandakan persetujuannya. Kedua, kita harus ingat bahwa Tuhan sentiasa menghormati kehendak manusia yang bebas untuk memilih, walaupun ini membawa kepada akibat yang buruk. Mengenai Yakub, kita harus ingat bahwa pengalaman keinsafannya berlaku di Sungai Yabok, di mana dia bergumul dengan seorang malaikat dalam Kejadian 32 ayat 22 hingga 31. Di sana dia bertobat dari dosanya. Tuhan menukar namanya daripada Yakub kepada Israel. Pertukaran nama sedemikian sering dikaitkan dengan perubahan radikal dalam kehidupan. Tetapi Alkitab mengatakan Yakub mempunyai anak dengan 4 wanita, yaitu saudara perempuan Rahel dan Liyah, dan hamba mereka Bilha dan Zilpah sebelum pengalaman penukarannya. Selepas peristiwa ini, hanya Rahel yang boleh melahirkan anak. Dalam Kejadian 35 ayat 16 hingga 19, Yakub sebelum ini merujuk kepada Rahel dan Liyah sebagai para istri. Kejadian 30 ayat 26. Tetapi selepas peristiwa di Yabok, ketika dia bercakap tentang pengebumian orang yang dikasihinya, Yakub berkata, "Di sanalah Abraham dan Sarah, istrinya dimakamkan. Demikian pula Ishak dan Ribka istrinya. Di sana jugalah aku memakamkan Liyah." Kejadian 49 ayat 31, dia tidak lagi merujuk Liyah sebagai istri. Dalam senarai keluarga Yakub yang tertulis di Kejadian 46, Rahel dipanggil istri Yakub dalam ayat 19, manakala yang lain hanya disebut namanya dalam ayat 15, 18, dan 25. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa sejak pertemuannya dengan malaikat itu, Yakub telah menunjukkan keinsafan sejati dengan meninggalkan poligami. Tuhan mahu kita mengikut kehendaknya, dan mengikutinya akan membawa kemakmuran dan kedamaian. Marilah kita belajar daripada pengalaman sukar Yakub dan menyelamatkan rumah tangga kita daripada alat pemusnah Saitan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati.